Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amanda. Kali ini saya akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, mari kita simak ya. Aturan sinus. Suatu segitiga A, B, C, kemudian sisi di depan sudut A ini A kecil, sisi di depan sudut B itu B kecil, dan sisi di depan sudut C adalah C kecil. Kemudian sudut A besar ini misalkan alfa, B besar beta, dan C di sini gamma. Nah, untuk garis tinggi A, P ini berarti garis tinggi tegak lurus dengan sisi BC, kemudian CR di sini garis tinggi yang tegak lurus dengan AB. Nah, kemudian sekarang perhatikan pada suatu segitiga ACR. Segitiga ACR. Pada suatu segitiga ACR di sini ada suatu perbandingan sinus A atau sinus alfa. Kalau kita ingat lagi, sinus itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Jadi sin A sama dengan CR per AC. Kemudian sin A sama dengan CR. Di sini tetap CR. Kemudian AC bisa kita ganti dengan B kecil. Nah, maka dari perbandingan ini kita bisa mencari sisi CR yaitu dengan perkalian B kali sin A. Inilah persamaan yang pertama. Kita akan mencari aturan sinus. Nah, kemudian kita lihat pada segitiga BCR. Perbandingan sinusnya sin B sama dengan sisi depan yaitu CR per sisi miring yaitu BC. Kemudian sin B sama dengan CR per sisi miringnya yaitu sisi A. Maka CR-nya bisa dicari dari A kali sin B. Merupakan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat kita peroleh bahwa B sin A sama dengan A sin B karena sama-sama sisi CR. Nah, dari sini kita bisa membandingkan yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, ini merupakan aturan sinus. Nah, bagaimana untuk yang sudut C-nya di sini? Bisa kita cari dengan aturan yang sama menggunakan suatu segitiga yang sudah kita buat di sini ya. Nah, nanti akan kita peroleh pada suatu segitiga ABC dan segitiga APC diperoleh perbandingan A per sin A sama dengan C per sin C. Dari perbandingan ini maka kita akan memperoleh suatu perbandingan trigonometri untuk aturan sinus. Sehingga hubungan sisi dan sudut pada segitiga ABC sebarang berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, atau kita bisa juga memakai perbandingan A per sin alfa, B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, di sini berarti sisi per sinus sudutnya, sisi di depannya per sinus sudutnya, sisi di depannya per sinus sudutnya. Itu aturan sinus. Jadi sisi sudut, sisi sudut. Baik, kita lanjutkan saja ke contoh. Diketahui suatu segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi B 12 cm. Tentukan panjang sisi A. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, agar lebih mudah, kita gambar dulu suatu segitiga ABC. Kemudian kita tuliskan yang diketahui di sini sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan sisi B 12 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah sisi A. Di sini dari yang diketahui itu ada sisi sudut, sisi sudut, sisi sudut, sisi sudut ya. Jadi kita gunakan aturan sin. A per sin A sama dengan B per sin B. Kita substitusikan A-nya yang kita cari tetap A per sin 30 derajat sama dengan 12 sin 45 derajat. Nah,
Jadi di sini A per 1/2 sama dengan 12 per 1/2 akar 2. Kita kalikan silang, A kali 1/2 akar 2 sama dengan 12 kali 1/2. Kita dapatkan nilai A sama dengan 12 kali 1/2 per 1/2 akar 2. Karena di sini ada 1/2 antara pembilang dan penyebut, bisa kita sederhanakan. Kita peroleh A sama dengan 12 per akar 2. Karena penyebutnya itu bentuk akar, bisa kita rasionalkan. A sama dengan 12 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Kita peroleh 12 akar 2 per 2. Jadi nilai A sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, dari sini kita dapatkan panjang sisi A sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, sangat mudah sekali ya. Kita lanjutkan. Di sini ada suatu soal berkaitan dengan aturan sinus. Nah, bisa kalian kerjakan. Nah, saya lanjutkan dulu untuk aturan kosinus. Segitiga ABC, kemudian panjang sisi A ini di depan sudut A dan panjang sisi di depan sudut B yaitu sisi B, panjang sisi di depan sudut C yaitu sisi C. Kemudian ada garis tinggi CD yaitu garis tinggi yang tegak lurus dengan sisi AB. Nah, kita akan mencoba mencari suatu rumus untuk menggambarkan aturan kosinus. Nah, sekarang kita perhatikan suatu segitiga DBC, suatu segitiga DBC. Kita akan mencari perbandingan trigonometrinya, yaitu untuk nilai sinnya. Sin B sama dengan CD per BC, yaitu sin B perbandingan antara sisi depan yaitu CD per sisi miring yaitu BC. Kemudian kita substitusikan sin B sama dengan CD, tetap sisi CD per BC nya itu merupakan sisi A. Jadi CD bisa dicari dari A kali sin B. Kemudian perbandingan yang lainnya yaitu nilai cos B. Cos sami samping itu BD, kemudian miringnya itu A. Dari sini kita peroleh sisi BD sama dengan A cos B. Untuk yang selanjutnya kita perhatikan suatu panjang sisi AB. Nah, panjang sisi AB ini bisa dinamakan sebagai sisi C. Nah, pada sisi AB di sini ada titik D. Kita akan mencari nilai AD. Nah, AD itu bisa dicari dari panjang sisi AB dikurangi dengan panjang sisi BD. Jadi AD sama dengan panjang sisi AB. AB secara keseluruhan itu merupakan sisi C dikurangi dengan BD. B tadi sudah kita cari, yaitu BD sama dengan A cos B. Jadi AD sama dengan C dikurangi A kali cos B. Yang selanjutnya pada suatu segitiga ADC, segitiga ADC, kita peroleh hubungan yaitu B kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat, rumus Pythagoras. Nah, kita kan sudah punya nilai. Di sini B kuadrat sama dengan AD. AD-nya berapa? Di atas sudah kita cari. AD sama dengan C dikurangi alfa kali cos B. Jadi AD kuadrat sama dengan C dikurangi A kali cos B kuadrat ditambah CD juga kita sudah peroleh di atas tadi. CD sama dengan A kali sin B, jadi A kali sin B kuadrat. Kemudian kita kuadratkan, kita peroleh B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B ditambah A kuadrat cos kuadrat B ditambah A kuadrat kali sin kuadrat B. Nah, dari sini kita peroleh B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B ditambah. Nah, di sini sama-sama punya A kuadrat, bisa kita keluarkan atau kita faktorkan. Jadi A kuadrat kali cos kuadrat B dibagi A kuadrat yaitu cos kuadrat B, kemudian A kuadrat kali sin kuadrat B dibagi A kuadrat sama dengan sin kuadrat B. Kalau kita ingat
identitas trigonometri cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu sama dengan 1. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B ditambah A kuadrat kali 1. Kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. Nah, ini merupakan salah satu aturan kosinus. Jika diketahui sisi A, kemudian sisi C, dan sudut yang diapitnya itu sudut B, maka kita bisa mencari sisi B. Sehingga aturan kosinus berlaku untuk setiap segitiga ABC sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC kali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. Untuk nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C. Nah, sekarang ke contoh. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 7 cm, sisi C 5 cm, dan besar sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Untuk penyelesaiannya kita gambar dulu suatu segitiga ABC, kemudian yang diketahui sudut B 60 derajat, kemudian sisi C 5 cm, sisi A 7 cm, yang ditanyakan sisi B. Jadi yang diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut pakai aturan kosinus. Kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. Kita substitusikan saja nilainya. B kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 7 kali 5 kali cos 60. Kita hitung. Jadi B kuadrat sama dengan 49 ditambah 25 dikurangi 70 kali 1/2. Jadi B kuadrat sama dengan 49 ditambah 25 dikurangi 35. Jadi B kuadrat sama dengan 39. Karena yang ditanyakan nilai B, jadi B sama dengan akar 39 cm. Nah, sangat mudah ya. Oke. Jadi panjang sisi B akar 39 cm. Nah, kemudian di sini ada dua soal berkaitan tentang aturan kosinus. Nah, silahkan dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Kemudian untuk penggunaan aturan sinus dan kosinus dari pembahasan di atas tadi, kita dapatkan bahwa aturan sinus itu digunakan jika diketahui dua sudut dan satu sisi atau dua sisi dan satu sudut, bukan sudut apit. Ingat ya, bukan sudut apit. Kemudian untuk aturan kosinus itu digunakan untuk menghitung besaran yang lain dalam segitiga jika diketahui ketiga sisi atau dua sisi dan satu sudut apitnya. Baiklah, kita lanjutkan. Contoh. Nah, contoh ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi soalnya berupa kontekstual. Dua kapal A dan B meninggalkan suatu pelabuhan secara bersama-sama. Kapal A berlayar dengan arah 25 derajat dan kecepatan 8 km per jam, sedangkan kapal B berlayar dengan arah 145 derajat dan kecepatan 12 km per jam. Tentukan jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 2 jam. Oke, kita selesaikan. Yang pertama kita gambar dulu karena di sini itu jurusan 3 angka. Kita mulai dari arah utara. Dari soal cerita ini suatu kapal A berlayar dengan arah 25 derajat. Jadi suatu kapal A berlayar arah 25 derajat dengan kecepatan 8 km per jam. Nah, kecepatan 8 km per jam berlayar selama 2 jam. Oke, jadi dari titik awal kemudian dia berlayar 25 derajat tadi, kita peroleh suatu jarak. Kita ingat rumus jarak, yaitu S sama dengan V kali T. Jadi S sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16 km. Jadi kita peroleh jaraknya di sini 16 km. Kemudian dilanjutkan kapal B
berlayar dengan arah 145 derajat dan kecepatan 12 km per jam. Jadi kapal B di sini berlayar dengan arah 145 derajat, kemudian dengan kecepatan 12 km per jam dalam waktu tempuhnya 2 jam, sehingga jaraknya kita peroleh S sama dengan V kali T. Jadi S sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24 km. Jaraknya 24 km. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Tentukan jarak kedua kapal tersebut. Berarti kapal A dan kapal B kita harus mencari jaraknya. Bagaimana mencari jarak kapal A dan kapal B? Kita lihat yang diketahui di sini apa saja. Ada sisi, di sini juga sisi, dan ada suatu sudut. Jadi 2 sisi dan 1 sudut yang diapit kita menggunakan aturan kosinus. Nah, sudut ini berapa? Kita cari. Kalau dari arah utara, kemudian dengan kapal A ini 25 derajat, kemudian di sini untuk kapal B-nya 145 derajat. Jadi di sini kan ada selisihnya. Nah, selisihnya berapa? Oke, selisihnya 120 derajat. Jadi sudut yang diapit adalah 120 derajat. Nah, sehingga kita dapat menghitung pakai aturan kosinus. AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurangi 2 kali 16 kali 24 cos 120 derajat. Jadi AB kuadrat sama dengan 256 ditambah 576 ditambah hasil perkalian dari 2 kali 16 kali 24 yaitu 768 kali cos 120 setelah dicari pakai sudut berelasi dikalikan 1/2. Jadi AB kuadrat sama dengan 256 ditambah 576 ditambah 384. Kita peroleh AB kuadrat sama dengan 1216. Karena yang dicari sisi AB, jadi AB sama dengan akar dari 1216. Kita sederhanakan, jadi AB sama dengan 8 akar 19. Oke. Nah, setelah perhitungan, jadi jarak kapal setelah berlayar 2 jam adalah 8 akar 19 km. Oke, semoga dari penjelasan ini kalian paham ya. Kita lanjutkan. Di sini ada suatu soal cerita, bisa kalian kerjakan dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.